Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Maya Krisnaupi, kemudian ada rekan saya, Anissa Indiaswati, lalu ada Delia Novi Mayanti Nugraha, dan juga Rindi Sania Tayyiba. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tahapan pembelajaran, dan juga menampilkan praktik pembelajaran khususnya pembelajaran membaca mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga tahapan pembelajaran yang sudah kami rancang. Pertama, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah kami rancang. Jadi, di sini rancangan pelaksanaan pembelajaran ini diajukan untuk peserta didik yang duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya kelas 8 semester 1. Materi pembelajarannya yakni mengenai materi pembelajaran teks berita. Dalam pembelajarannya, di sini peserta didik akan melakukan penerapan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu teknik membaca secara nyaring, intensif, dan juga kritis. Lalu ada tingkat perkembangan membaca. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini, tingkat membaca yang kami pakai yaitu membaca pemahaman. Kemudian, yang kedua ada tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini akan dibagi menjadi tahapan besar, yakni kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pembuka, kita akan menampilkan kegiatan peserta didik dari orientasi, persepsi, motivasi, hingga pemberian acuan. Lalu kegiatan inti akan menampilkan kegiatan prabaca, membaca, dan pasca baca. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup, yaitu pendidik akan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran yang kami pakai, yakni isyarat dan pertanyaan mengklasifikasi serta meringkas. Indikator pembelajaran kali ini kami mengharapkan setelah membaca teks berita, peserta didik itu dapat menentukan topik atau ide pokok kumpulan teks berita dan membaca untuk tujuan tertentu. Materi ajarnya yakni ada membaca intensif, membaca nyaring, membaca kritis, lalu ada teks berita, dan yang terakhir ada tata cara bagaimana cara menentukan ide pokok. Lalu kami juga tak lupa menggunakan media dan bahan pembelajarannya. Nah, kami menggunakan media dan bahan pembelajarannya ada WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, Salindia atau PowerPoint, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga buku elektronik. Dan yang terakhir ada evaluasi yang kami gunakan, yakni dengan menggunakan penugasan pekerjaan rumah berupa LKPD yang dikerjakan peserta didik secara individu. Itulah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan tahapan pembelajaran yang kami rancang. Selanjutnya ada penampilan dari saya dan rekan-rekan saya dalam mengimplementasikan RPP dan tahapan pembelajaran pada praktik pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baik Ibu, baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada ketemu. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Bagaimana? Apakah semuanya sudah hadir? Ataukah hari ini ada yang absen? Semuanya hadir Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Baik, sekarang kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ayo disiapkan bukunya nih. Apabila sudah siap, coba perlihatkan bukunya ke depan kamera ya. Baik, sudah Ibu cek semuanya. Silahkan baca bukunya selama 5 menit. Nah, karena sudah 5 menit, kegiatan literasi hari ini kita cukupkan saja. Semoga Baik Ibu. Setelah kalian membaca buku itu memberi manfaat. Kalau begitu, kita akan mulai materi pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap Ibu. Siap, Ibu. Semangat sekali ya anak-anak Ibu. Untuk melihat kesiapan kalian, kita ambil foto terlebih dahulu.
Baik, senyum ya. Slide 1, slide 2, slide 3. Alhamdulillah. Ya, sudah Ibu ambil semua gambarnya, walaupun ada beberapa yang tidak menyalakan kamera, mungkin karena jaringan atau kendala tertentu. Ibu yakin kalian semua sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada pekan lalu? Jika ada, boleh langsung menyalakan mic-nya untuk mengingatkan kembali nih teman-teman yang mungkin sudah lupa pada pembelajaran pekan lalu. Saya Ibu. Silakan, Rindi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang teknik-teknik membaca. Ada membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca kritis. Ya, betul sekali, Rindi. Nah, kalau begitu, apakah ada yang masih ingat apa itu membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca kritis? Saya, Bu. Ya, boleh silakan Rindi, katakan penjelasan kamu. Ya, Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi, membaca nyaring itu adalah suatu kegiatan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dan kompleks dengan ucapan, intonasi, dan perasaan. Kemudian, membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Sedangkan membaca kritis itu adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat di dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut, Bu. Betul, hebat sekali ya. Ternyata anak-anak Ibu ini masih ingat ya, masih fresh ingatannya gitu. Masih bisa mengingat materi yang pekan lalu. Betul ya, yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu membaca nyaring merupakan kegiatan membaca dengan mengarahkan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, atau pengalaman penulis. Sedangkan membaca intensif, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca kritis, yaitu sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari sebuah kesalahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks berita. Dalam mempelajari teks berita, kita akan mendapatkan manfaat dari teks berita tersebut, yaitu menambah wawasan dalam berbagai bidang. Yang kedua, mendapatkan berbagai referensi untuk menganalisis sebuah permasalahan. Ketiga, memperbarui pengetahuan. Keempat, menambah pembedaharan kata. Dan yang terakhir, yaitu menghindari berita palsu. Nah, itu 5 manfaat yang akan kita dapatkan hari ini dari mempelajari teks berita. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan menemukan topik atau ide pokok dari sebuah teks berita. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau dari saya belum ada, Bu. Dari saya juga belum ada pertanyaan, Ibu. Baik, jika tidak ada, Ibu mempersilahkan kalian ya untuk mengakses Google Classroom-nya. Di sana sudah Ibu sediakan sebuah teks berita yang bisa kalian unduh. Judul beritanya yaitu yang raih medali emas di Olimpiade Tokyo, Gracia Poli ukir 2 rekor istimewa. Nah, sementara kalian membacanya, Ibu juga akan menampilkan teks berita tersebut di ruang virtual Zoom ini. Nah, sudah. Apakah sudah terlihat oleh anak-anak? Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, siapa yang bersedia untuk membacakannya? Kalian boleh menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada yang mengangkat tangan ya, silakan bacakan. Yang lainnya kita simak dengan cepat. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar dengan jelas, Abi. Baik. Raih medali emas di Olimpiade Tokyo, Gracia Poli ukir 2 rekor istimewa. Oleh Kelvin Muniaga Sipahuta dengan editor Tri Indriawati. Dalam kompas.com. Pebulu tangkis putri Indonesia, Gracia Poli mengukir 2 rekor istimewa sesuai memenangi medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2020.
Gracia Poli bersama pasangannya Apriani Rahayu meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan Si Cheng dan Jia Yifan dari Cina di final ganda putri. Kemenangan diraih Gracia dan Apriani lewat 2 game langsung dalam laga yang berlangsung di Musashito Forest Resort Plaza Senin 28/2021 siang waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani duel ketat, Gracia atau Apriani dapat mengunci kemenangan dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam waktu 55 menit. Hasil ini membuat Indonesia sukses menuai medali emas pertama di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Terkhusus Gracia Poli, pencapaian ini membuat dia mencetak 2 rekor istimewa di Olimpiade. Gracia juga sekarang menjadi peraih medali wanita tertua dalam pesta olahraga multicabang tersebut. Tak hanya mengukir rekor pribadi, Gracia yang berduet dengan Apriani berhasil mencatat sejarah untuk Indonesia. Gracia Apriani adalah ganda putri Indonesia pertama yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade. Indonesia sekarang telah menyabet medali dari seluruh nomor cabur badminton Olimpiade. Sekian Ibu. Baik, terima kasih sudah membacakan teks berita tersebut dengan baik ya, Mei. Bagaimana nih, setelah membaca sekilas tentang teks berita tadi, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Teks yang barusan dibacakan itu memberitakan tentang apa? Siapa, kenapa, dan seterusnya? Saya, Ibu. Baik, silakan Indri. Ya, Bu. Saya izin berpendapat ya, Bu. Jadi teks berita tersebut membahas mengenai Gracia Poli yang menjadi salah satu perwakilan atlet bulu tangkis wanita yang membanggakan nama Indonesia bersama dengan rekannya Apriani Rahayu. Gracia mendapatkan 2 rekor istimewa, yaitu rekor pribadi sebagai peraih medali wanita tertua dan rekor bersama Apriani sebagai atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia yang pertama meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Begitu, Ibu. Good job. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan salinan lihat mengenai materi hari ini nih. Kalian juga bisa mengunduh salinan ini di Google Classroom. Sekarang, sambil kalian membaca dalam hati, simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Baik, Ibu. Nah, materi kali ini yaitu teks berita. Teks berita yaitu merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Dalam teks berita juga terdapat struktur, yaitu yang pertama orientasi berita, peristiwa atau isi berita, dan sumber berita. Yang pertama, orientasi berita yaitu merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Dalam peristiwa atau isi berita, struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus dijelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Selanjutnya yaitu sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya itu seperti Jakarta-Kompas.com. Korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul, Yogyakarta terus bertambah. Nah, selain ada strukturnya itu juga ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku itu akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Itu yang selanjutnya ada penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung, yaitu kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengungkapan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya seperti bawah ini yaitu pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutapa.
Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata verba mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas lapor ke polisi. Kaidah kebahasaan saja yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan baca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contohnya yang di bawah ini yaitu kata Kapolsek Wonosari, Kapolres Utama saat dihubungi Minggu 8/10/2017. Selanjutnya itu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, itu tadi ada pengertian teks berita, struktur, serta kaidah kebahasaan dari teks berita tersebut. Dan selanjutnya ide pokok. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan kalau kalian nanti akan menentukan ide pokok dari sebuah teks berita. Jadi ada penjelasan sekilas tentang ide pokok ya. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok ini adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat pertama dan di satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok bisa berada di awal maupun di akhir paragraf. Jika diletakkan di awal, maka paragraf tersebut masuk dalam kategori paragraf deduktif. Sedangkan jika diletakkan di akhir, disebut sebagai paragraf induktif. Di samping itu ada juga paragraf campuran yang mengandung ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan. Karena disampaikan di awal nih, alur tulisannya pun menjadi khusus umum. Maksudnya, hal-hal yang sifatnya inti disampaikan terlebih dahulu sebelum kemudian dimaksudkan hal-hal yang sifatnya mendukung. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif menampilkan ide pokoknya di akhir tulisan. Karena letak idenya ada di akhir, alurnya pun menjadi umum ke khusus. Tulisan diawali oleh hal-hal yang bersifat umum lebih dahulu dan setelahnya baru masuk ke inti persoalan. Yang terakhir yaitu ada paragraf campuran. Paragraf ini merupakan perpaduan antara induktif dan deduktif. Ide pokok ada di awal dan di akhir tulisannya. Alurnya pun menjadi khusus ke umum lalu ke khusus lagi. Nah, ini juga ada cara menentukan sebuah ide pokok atau gagasan utama ya. Dalam sebuah gagasan utama terdapat satu permasalahan. Yang kedua yaitu gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Ketiga, gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Keempat, gagasan utama memiliki arti atau makna yang jelas. Kelima, gagasan utama biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan paragraf. Oh maaf, ini ciri-ciri ya. Nah, selanjutnya itu cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama itu baca seluruh paragraf dengan cermat. Kamu perlu membaca sebuah paragraf dengan cermat lebih dahulu, berkonsentrasi dengan baik, agar dapat menentukan ide pokok itu dengan tepat ya. Selanjutnya yaitu cermati kalimat pertama hingga akhir.
Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membaca terlebih dahulu. Jangan sampai ada kalimat yang terlewat dalam paragraf tersebut, apalagi sampai kamu lupa membacanya. Selanjutnya yaitu baca tiap kalimat. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Itu tadi paragraf campuran ya. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat. Nah, selanjutnya itu tandai ide pokok. Setelah kamu menemukan ide pokoknya di dalam paragraf tersebut, langsung tandai ya. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Hal selanjutnya itu tandai info penting. Jika ada info penting di dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandainya juga. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Nah, sekian saja ya sampai di sini materinya. Apakah ada yang ingin bertanya lebih dahulu? Saya Ibu izin bertanya. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah berita harus mengenai sebuah permasalahan yang terjadi? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Tapi sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan temannya ini? Saya izin coba menjawab, Ibu. Silakan, Rindi. Ya, jadi berita itu memang harus mengenai permasalahan yang terjadi ya, karena dari yang saya baca, salah satu ciri berita itu adalah berisi fakta. Wah, hebat sekali, betul ya yang dikatakan Rindi tadi. Salah satu ciri berita itu adalah berisi fakta. Maka dari itu, isi berita haruslah mengenai sebuah permasalahan yang benar terjadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Sekarang silakan baca kembali teks berita yang sebelumnya sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom ya. Baca dengan teliti, lalu identifikasikan permasalahan yang ada di dalamnya. Kalian juga bisa mengumpulkan informasi berkenaan dengan materi yang baru saja dijelaskan, bahwa dari Ibu paket atau dari internet. Setelah itu, pahami baik-baik dan tulis informasi yang kalian dapat di buku catatan masing-masing. Ibu beri waktu selama 10 menit. Apakah dapat dipahami? Baik, Ibu, dapat dipahami. Baik anak-anak, sudah 10 menit ya. Sekarang kalian akan mengerjakan latihan secara berkelompok. Lembar kerjanya sudah tersedia di Google Classroom dan cukup diunduh oleh perwakilan masing-masing kelompok saja. Kalian bisa langsung mengisi jawabannya di dalam lembar kerja tersebut. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Supaya lebih efektif, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu juga sudah menyediakan breakout room yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Sebelum mulai mengerjakan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang pengerjaan ini? Tidak ada Bu, kalau dari saya sudah cukup jelas. Baik, jika instruksi dari Ibu sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung masuk ke breakout room sesuai dengan nomor kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Baik Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah kembali ke ruang utama ini? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, lembar kerja yang sudah selesai dikerjakan bisa langsung dikumpulkan melalui WAG atau Google Classroom oleh perwakilan masing-masing kelompok tadi. Jika sudah, kalian akan saling memeriksa hasil kerjaan satu sama lain. Ibu beri waktu kembali selama 10 menit. Setelah itu, kalian bisa memberikan komentar atau tanggapan kemudian menyimpulkannya. Silakan kembali ke breakout room sesuai dengan nomor kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hasil kerjaan kelompok lain. Sudah 10 menit ya. Apakah sudah kembali ke ruang utama lagi semuanya? Sudah, Ibu. Baik.
Tadi kalian sudah mengerjakan latihan secara berkelompok dan memeriksa hasil pekerjaan satu sama lain. Sekarang kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Ayo, sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjaannya nih? Kalian bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Silahkan, apakah ada yang berkenan? Nah, baik, ternyata sudah ada. Rindy, silahkan ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mewakili kelompok 1 untuk memaparkan hasil pekerjaan kami, Ibu. Sebelumnya izin untuk share screen ya Ibu. Ya, silahkan. Ya, jadi dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap teks berita raih medali emas di Olimpiade Tokyo, Gracia Poli UK 2 rekor istimewa. Nah, di sini kami menemukan ide pokok dari paragrafnya juga beserta keterangannya. Yang pertama, dari paragraf 1, ide pokoknya adalah menangi medali emas di Olimpiade Tokyo 2021. Nah, pada paragraf pertama ini, paragrafnya termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif, karena ide pokok yang disampaikan berada pada awal paragraf, sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian yang nomor 2, ide pokoknya berada pada kalimat atas pencapaian Gracia Poli, ia mendapatkan 2 rekor. Nah, paragraf pertama ini termasuk ke dalam paragraf deduktif, karena ide pokok yang disampaikan berada pada awal tulisan. Kemudian, sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Lalu yang terakhir, paragraf ketiga, ide pokoknya terdapat pada kalimat Gracia Poli juga sekarang menjadi peraih medali wanita tertua dalam pesta olahraga multicabang tersebut. Nah, pada paragraf pertama ini termasuk ke dalam paragraf deduktif karena ide pokok yang disampaikan berada pada awal tulisan, sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya pada Rindy, bagus sekali tadi hasil ketiga. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok selanjutnya? Apakah ada yang sama atau ada yang beda juga? Saya Bu mau mewakili kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Ya baik. Berdasarkan hasil diskusi kami tadi, hasil pekerjaan kelompok 1 itu sudah tepat, Bu. Ide pokok yang ditemukan oleh kelompok 1 di tiap paragraf teks beritanya hampir sama dengan yang kami temukan. Begitu pula dengan jenis paragrafnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan pendapatnya ya, kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Kami juga sama, Ibu, sama seperti kelompok 1 dan kelompok 3. Wah, hebat sekali ya anak-anak ibu sekalian. Ibu lihat hasil kerjaan kalian cukup bervariasi, tapi sudah tepat dan mengarah pada satu jawaban yang sama. Berarti anak-anak ibu sudah dapat memahami dengan baik materi yang tadi ibu sampaikan. Mari kita apresiasi teman-teman dan diri kita sendiri boleh untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan. Ada yang bersedia?
Saya Ibu bersedia. Silakan, Dek. Oke, baik Ibu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang teks berita dan ide pokok. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi di dunia. Teks berita terdiri dari orientasi, isi atau peristiwa dan sumber berita. Kemudian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan ide pokoknya, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kita juga sudah menganalisis 2 teks berita dan menemukan ide pokoknya berdasarkan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru. Sekian Ibu. Terima kasih ya, Bri. Berarti semua sudah paham ya materi pembelajaran kita hari ini. Sudah Ibu. Alhamdulillah, kalau sudah paham. Kalau begitu, sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait kerjaan rumah ya. Disimak baik-baik ya. Ibu sudah menyiapkan sebuah lembar kerja berisi teks berita berjudul WWF World Tour Finals Grecia atau Apriyadi tembus semifinal di Google Classroom. Kalian bisa langsung mengaksesnya setelah pembelajaran kita hari ini berakhir. Lembar kerja tersebut kalian kerjakan secara individu sesuai dengan instruksi yang ada di sana dan dikumpulkan melalui Google Classroom juga paling lambat hari Senin depan. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, Ibu. Baiklah, jika nanti kalian merasa bingung, langsung bertanya saja di grup ya. Baik Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya pada hari Selasa depan, kita masih akan mempelajari mengenai teks berita ya. Lebih tepatnya kita akan mempelajari lebih jauh nih, bagaimana pentingnya berita. Juga mempelajari bagaimana cara menyunting dan menyampaikan berita. Untuk itu, tolong disiapkan ya anak-anak. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu dari buku paket maupun dari internet. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham Ibu. Baik, jika sudah paham, mari kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Ketua murid, silakan untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu terima kasih ya kepada anak-anak yang telah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Ibu pamit meninggalkan Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penampilan kelompok 5 dan terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.